Oke, kali ini aku pengen bahas sedikit tentang Menteri Keuangan Pak Purbaya, menteri favorit kalian. Kenapa aku tiba-tiba pengen bahas Purbaya? Karena dia itu digadang-gadang sebagai sosok Menku yang membawa perubahan terhadap ekonomi negara dan lulusan apa ITB ya, ITB, dan dia eh, awal-awal dia jadi Menku itu banyak banyak buzzer banyak buzzer yang eh, apa ya ya kayak ya bela dia lah ketika ada kritikan atau ada serangan terhadap beliau. Nah, kalau kalian masih ingat itu ketika dilantiknya Purbaya sebagai Menko ini kan eh, indeks harga saham gabungan atau IHSG ini kan mengalami eh, sentimen negatif turun sebesar 1,28%. Reaksi pasar saham yang demikian itu kan kayak menjadi menjadi tanda atau menjadi kayak warning bahwa investor itu banyak yang nggak percaya terhadap Purbaya karena ya mungkin mereka paham lah pengalaman Purbaya itu nggak sebanyak Sri Mulyani. Dan yang jadi pertanyaan kan, ada apa nih? Kenapa nih kok tiba-tiba IHSG itu anjlok ketika Purbaya dilantik sebagai menteri? Nah, sedikit info aja nih, Purbaya itu memiliki kedekatan, ya walaupun nggak terlalu intens ya, cuman dia itu dekat dengan sosok oligarki gede di Indonesia, yaitu Luhut Binsar Panjaitan yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Nah, kedekatan ini tuh dimulai sejak ketika Purbaya menjadi staf khusus, terus naik lagi jadi deputi di Kemenko Marves. Nah, menurutku yang awam ini, eh, terpilihnya Purbaya sebagai Menteri Keuangan dan sekaligus orang yang dekat dengan oligarki itu mencerminkan bahwa Purbaya ini sebagai figur yang kronik kapitalisme. Jadi ketika figur kronik kapitalisme ini dibawa ke dalam pengelolaan anggaran negara, maka yang ada itu hanya konflik kepentingan gitu loh. Paham nggak? Nah, kedekatan itu juga jadi kan yang dia jadi staf khusus itu kan tahun 2015. Nah, tahun 2014 itu kalau nggak salah dia sama Luhut itu tergabung ke dalam tim Bravo 5. Nah, tim Bravo 5 ini merupakan sebuah relawannya Jokowi ketika Pilpres 2014. Nah, investor itu memandang eh, Purbaya sebagai figur yang membawa nuansa kronik kapitalisme ke dalam pengelolaan negara. Nah, maka dari itu kan dipilihnya Purbaya sebagai Menko itu kan menimbulkan pertanyaan kan bagi bagi kita, bagi pelaku pelaku pasar modal, apakah penunjukan Purbaya sebagai Menteri Keuangan itu pure atau murni karena profesionalitas Purbaya atau justru merupakan perluasan dari jaringan politik atau elit politik untuk mempengaruhi pengelolaan anggaran yang menguntungkan ya mereka-mereka itu oligarki. Nah, kalau kalian masih ingat, Purbaya itu kan pernah mengeluarkan atau pernah melakukan pendekatan shock terapi kan terhadap pemangkasan transfer ke daerah. Nah, pendekatan shock terapi ini itu katanya terinspirasi dari reformasi di Bolivia dan Polandia. Dan memang pendekatan shock terapi itu berhasil di dua negara itu, tapi gagal total di Rusia karena kurangnya institusi pendukung. Nah, di Indonesia kebijakan
kebijakan shock terapi itu berisiko menurunkan pertumbuhan ekonomi regional, range-nya itu antara 1-2% di provinsi tertinggal atau miskin, seperti kayak di Papua, terus di Maluku, dan sekaligus memperlebar disparitas antar wilayah. Kenapa bisa demikian? Karena dalam teori fiskal, pokoknya adalah teori fiskal federalisme atau apa, dijelaskan bahwa pemerintahan pemerintahan lokal itu lebih efisien, lebih dapat eh, lebih menjangkau langsung ke masyarakat lokal ketimbang pemerintah pusat. Jadi eh, sederhananya tuh gini, misalkan di suatu wilayah kan di provinsi A atau apalah, awalnya itu anggaran TKD itu sebesar 10, tapi karena adanya shock terapi ini dipangkas jadi 4. Nah, angka 10 ini, anggaran 10 ini yang tadinya bisa digunakan langsung, yang menyasar ke masyarakat itu akhirnya kan berkurang kan. Sedangkan apa, besaran pemangkasan ini sebesar 6 ini kan mau dikemanain oleh pemerintah pusat, sedangkan mereka itu pusat itu nggak bisa nyentuh langsung ke kebutuhan masyarakat lokal. Makanya kenapa kebijakan shock terapi purba itu saya nilai sebagai kebijakan yang berisiko karena akan semakin memperlebar disparitas antar wilayah. Misal nih di Jakarta dan di NTT, ini kan terjadi kayak apa, perbedaan kayak infrastruktur, pendidikan. Jadi ketika anggaran TKD itu dipotong hingga 60%, maka akan semakin kayak memperuncing atau memperlebar jurang kesenjangan sosial yang ada di Indonesia. Nah, terus ada lagi kebijakan Purbaya yang menyuntikkan dana sebesar 200 triliun ke Bank Himbara. Itu menurutku kebijakan yang nggak jelasnya kenapa, karena kan klaim dari Purbaya kan untuk meningkatkan likuiditas perbankan dan juga akan menciptakan lapangan kerja dengan tersalurkannya kredit usaha rakyat, ya kan. Tapi sampai sekarang itu aku masih masih nyari beritanya itu apa ya, kayak mana hasilnya gitu loh. Mana hasil dari 200 triliun ini ke masyarakat atau ke pelaku usaha, dan eh, berdampak juga ke terciptanya lapangan kerja. Sedangkan kita tahu atau sesuai klaim dari pemerintah kan, adanya MBG itu kan tercipta lebih dari 1 juta lapangan pekerjaan baru gitu loh. Nah, kan target dari penyuntikan dana ini kan untuk eh, membuka lapangan kerja secara umum, secara luas, tapi yang terjadi justru lapangan kerja itu tercipta karena adanya MBG. Jadi karena satu doang MBG itu, bukan karena keseluruhan penyaluran kur gitu loh. Nah, eh, kenapa aku kontra terhadap kebijakan penyuntikan dana ke Bank Himbara tadi? Karena kebijakan itu menurutku justru mengabaikan akar masalah yang sedang terjadi, yaitu tentang indeks keyakinan konsumen dan juga deflasi yang terjadi beruntun. Itu kan masalah yang sebenarnya gitu loh. Ketika konsumen nggak yakin dengan eh, perekonomian atau kayak kayak masa depan ekonomi Indonesia, itu kan akan terjadi penurunan daya beli. Nah, masalah ini itu yang harusnya diselesaikan oleh Purbaya, bukannya malah menyuntikkan dana sebesar 200 triliun ke Bank Himbara yang katanya untuk melikuidkan perbankan. Jadi targetnya itu bukan lagi ke masyarakat tapi ke perbankan, ke korporasi. Ini kan yang aneh kan. Nah, sedangkan penyerapan kredit usaha rakyat itu baru mencapai angka sekitar 18% pada kuartal pertama tahun 2025. Nah,
penyerapan KUR ini menjadi bukti bahwa akar masalahnya itu bukan di likuiditasnya gitu loh, tapi di lemahnya permintaan agregat yang diakibatkan rasa pesimisme masyarakat, terutama di kalangan menengah dan bawah terhadap kepemimpinan Prabowo, atau lebih tepatnya ke apa ya, ke arah kebijakan Purbaya. Jadi mereka itu nggak, ya kayak tadi kan, IHSG yang anjlok sebesar 1,28% ketika Purbaya dilantik itu kan menjadi tanda bahwa investor itu nggak percaya dengan apa sorry bahwa investor itu banyak yang nggak percaya dengan Purbaya, dan dengan eh, lemahnya permintaan agregat dari masyarakat itu menjadi bukti bahwa masyarakat itu nggak percaya atau pesimis dengan kondisi ekonomi negara saat ini. Nah, selain penyuntikan dana tadi, ada lagi berita yang aku baca eh, tentang skema pengambil alihan cicilan Kopdes Merah Putih. Nah, ini seru nih. Jadi Purbaya itu berencana merombak skema pendanaan koperasi desa Merah Putih melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026. Nah, dalam aturan tersebut, pemerintah secara eksplisit mengambil alih seluruh pembayaran cicilan pinjaman pembangunan Kopdes yang semula menjadi tanggung jawab koperasi itu sendiri. Pinjaman jumbo sebesar 240 triliun, atau setiap tahun itu Bank Himbara menyalurkan 40 triliun kepada Kopdes ini melalui Agrinas kan. Sementara cicilannya itu dipotong langsung dari dana desa, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil. Jadi Kopdes ini kan gampangannya itu modal awalnya nggak ada gitu kan. Nah, sedangkan pemerintah itu ada APBN nih, APBN sebesar 200 triliun. Taruhlah ke Bank Himbara yang tadinya bertujuan untuk melikuidkan perbankan dengan menyalurkan KUR ke masyarakat, dan ternyata program ini zonk, dialihkanlah ke Kopdes Merah Putih melalui PT Agrinas. Itu yang jadi apa ya, kayak konyol, konyol banget, karena dana dana kalau misal disalurkan ke masyarakat, ke KUR itu kan udah jelas kan, eh, perbankan bakalan liquid karena masyarakat atau pelaku usaha di masyarakat itu akan membayar cicilan tiap bulan. Sedangkan kalau eh, kalau dicalurkan ke Kopdes dan cicilannya itu diambil alih oleh negara, kan apanya yang liquid gitu loh. Yang liquid apanya, karena uangnya dari negara, dipinjam oleh negara, dicicil oleh negara, kan itu yang lucu gitu loh. Nah, nggak habis pikir aja aku sama pola pikir Menteri Keuangan favorit kalian. Bahkan nih, bahkan Purbaya itu kalau nggak salah mewajibkan 58, berapa persen dari total pagu dana desa 2026 untuk mendanai program koperasi desa, termasuk pembelian pickup impor dari India yang kemarin rame, dan juga mungkin tentang, oh bukan tentang ya, untuk beli kendaraan motor bagi apa yang apa namanya, kayak pekerja SPPG gitu kan. Jadi Purbaya itu mengklaim bahwa skema pengambil alihan cicilan oleh negara itu nggak akan menambah beban fiskal, tapi menurutku itu justru nambah, justru nambah justru nambah beban fiskal negara. Dan apa ya, Purbaya itu ketika di depan media itu melakukan eh, kayak hipnoterapi iya, kayak manipulasi juga iya lewat statement dia. Jadi dia tuh menjanjikan sesuatu yang belum terwujud gitu loh. Paham nggak? Jadi ketika Purbaya memberikan statement
atau mengumumkan akan membuat kebijakan baru, di media itu bilangnya manis 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 doang gitu kan. Jadi kayak masyarakat itu kayak pas waktu pemilu itu kayak diberi janji kosong oleh politisi, dan ternyata ketika udah terpilih itu membual. Nah ini Purbaya nih. Jadi di depan media dia itu kayak uh, memberikan statement atau penjelasan bahwa ekonomi Indonesia itu akan bla 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 jika kebijakan ini diterapkan. Padahal kebijakan pengambil alihan cicilan ini justru sebuah perampokan yang sistematis terhadap APBN. Kenapa? Karena uang yang harusnya bisa untuk bangun jalan, bangun jembatan, untuk pendidikan, untuk kesehatan, dialihkan atau dialokasikan untuk membiayai utang korporasi negara yang erat dengan jaringan pemerintahan. Kenapa erat dengan jaringan pemerintahan? Karena Kopdes Merah Putih yang ngelola siapa? TNI, ya kan? Terus eh, apa yang kemarin mobil pickup itu kan awalnya kan hibah kan, katanya hibah dari hibah Agrinas ke Menhan, dan ternyata terjadilah impor sebesar 105.000 sekian atau 105.000 unit mobil pickup. Ini kan instansi negara gitu loh. Jadi uangnya seharusnya bisa untuk kita, untuk pendidikan yang lebih baik, untuk kesehatan yang lebih baik, untuk pembangunan jalan, aspal, jembatan, bla bla bla, dialihkan untuk membiayai utang korporasi yang apa terlibat dengan program pemerintah itu sendiri. Ini kan sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang mengusik akal sehat, sesuatu yang sebenarnya itu harus kita kita suarakan terus gitu loh. Karena ini nggak benar. Karena ini nggak benar. Kebijakan purba itu jadi gini, yang tadi soal ambil alih cicilan itu kan, nih ya, misal misal kalian itu punya cicilan di bank kalian harusnya mencicil tiap bulan itu misal 1 juta. Nah tiba-tiba nih, tiba-tiba misal ada saudara, yaudah cicilan kamu per bulannya aku yang bayar gitu kan. Nah kalian yang harusnya tetap ngumpulin duit untuk membayar itu kan jadi merasa merasa menggampangkan, atau istilahnya tuh kayak meremehkan gitu loh. Ah yaudahlah, biarlah orang eh, bulan depan juga bakalan bakalan dicicil sama saudara, jadi uang pendapatan usaha hari ini mending buat aku foya-foya ke diskotik atau buat mabok atau buat apa. Ini yang disebut dengan moral hazard. Jadi kebijakan Purbaya yang mengambil alih cicilan Kopdes Merah Putih itu menciptakan moral hazard, di mana koperasi dan pelaksana yaitu PT Agrinas tidak lagi memiliki insentif untuk menjaga disiplin keuangan karena risiko gagal bayar sepenuhnya sudah ditanggung oleh negara lewat skema ambil alih cicilan tadi. Nah, di dalam teori moral hazard ini kan dijelaskan bahwa ketika pemerintahan memberikan jaminan penuh atas utang, pihak peminjam cenderung mengambil resiko yang berlebihan, mengakibatkan inefisiensi alokasi sumber daya dan potensi kerugian fiskal jangka panjang. Gitu. Nah, jadi dana desa yang semestinya menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat kelas bawah justru dialihkan untuk menjamin keuntungan bank himbara dan perusahaan pelaksana. Nah, kayak yang aku udah bahas tadi, uang uang dana desa yang seharusnya buat kita itu justru digunakan untuk melikuidkan perbankan yang padahal awalnya itu untuk melikuidkan perbankan itu udah ada dana sendiri sebesar 200 triliun gitu kan. Tapi kenapa makin kesini kok yang diambil dana desa, jatah kita, hak kita itu loh, yang diambil untuk melikuidkan bank himbara dan juga
perusahaan seperti Agrinas sebagai pelaksana Kopdes ini kan, dan yang pihak lain yang diuntungkan atas kebijakan ini siapa ya, pemilik apa yang nanganin Kopdes ini TNI gitu loh. Dan yang parahnya lagi, skema ambil alih cicilan bertentangan dengan semangat desentralisasi fiskal dan berpotensi menjerumuskan APBN ke dalam debt trap yang baru, di mana realokasi dana desa yang masif hanya akan memperburuk ketimpangan regional dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Nah, kenapa tadi disebutkan menjerumuskan APBN ke dalam debt trap baru? Karena ketika program MBG boncos, ketika program Kopdes itu gagal, uang yang tadinya modalnya itu kan hilang doang ya kan, hilang doang yang akhirnya apa? Untuk menutup defisit defisit atau kerugian dari program ini, maka jalan satu-satunya pemerintah akan mengambil utang baru dan akhirnya akan menciptakan debt trap. Itu secara garis besarnya kebijakan fiskal yang diambil oleh Purbaya itu mencerminkan perpaduan yang berbahaya antara pengaruh oligarki, kedekatan dengan Luhut, terus pendekatan shock terapi yang gegabah, serta stimulus yang tidak selaras dengan realitas ekonomi yang terjadi, serta peramukan dana desa melalui skema merah putih, Kopdes merah putih. Nah makanya nih anjloknya IHSG ketika Purbaya dilantik itu sebagai sinyal bahwa banyak investor yang nggak percaya kepada Purbaya dalam mengelola keuangan negara. Nah jika jika kondisi demikian itu terus saja dipertahankan, nggak ada reshuffle Menteri Keuangan, ya gini, keadaan ekonomi negara nggak bakalan meroket sampai 8% ya kan, paling ya 5,1 sampai 5,4 lah mentok mentok mungkin gitu. Makanya tanpa transparansi yang lebih tinggi, tanpa audit independen yang ketat oleh kayak BPKP atau BPK atau PPATK, serta keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi, kebijakan Purbaya berisiko tidak hanya gagal mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperlemah fondasi demokrasi ekonomi Indonesia. Dah, pengen bahas tentang itu aja. Semoga banyak yang paham dan semoga banyak yang sadar kalau nih orang, ini menteri itu uh, kalau dibilang layak layak dan gak layak sih mungkin layak, cuman belum waktunya aja gitu doang. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.